Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan acara kolak dari saluran TVMU ataupun melalui YouTube ataupun melalui saluran lainnya, dan juga mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan dalam kesempatan kali ini kita berada di kampus UHAMKA, yang mana juga telah hadir adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi dari UHAMKA. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, mudah-mudahan tetap semangat ya sampai nanti waktu berbuka. Amin. Nah, kolak kali ini spesial, hadir spesial, yaitu kita akan membahas tema-tema keseharian yang kita sajikan khusus dengan mengangkat tema yaitu Tadarus Ramadan. Kita akan membahas mengenai tema-tema populer yang kita akan kaji juga dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Dan selain itu kita juga akan mengkaji berbagai peristiwa dengan pendekatan, yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Namun sebelumnya saya mau bacain pantun dulu nih biar lebih semangat. Boleh ya, izin ya? Boleh ada cakepnya nanti ya? Oke. Ini bunga seru nih, kuning keemasan. Cakep. Mekar merekah di taman kota. Cakep. Jumpa lagi Tadarus Ramadan untuk menambah wawasan agama. Terima kasih, dan seperti biasa kita kali ini juga ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kita udah gak sabar juga nih Prof, ingin mendapatkan pencerahan dari Prof. Dan kali ini temanya adalah The Power of Pray. Waduh, ini seperti apa nih The Power of Pray, yang tentunya kita harapkan juga bisa dapat banyak pencerahan terutama dalam bulan suci Ramadan ini ya Prof ya. Silakan Prof Mukti. Jadi the power of prayer itu artinya kekuatan dari berdoa. Dan kekuatan dari doa. To pray itu kan artinya berdoa. Bacanya pray ya, bukan pray ya. Kalau pray itu libur artinya. Liburan ya. Tapi libur juga dahsyat juga dahsyat kan. Cuma juga. kalau libur terus ya jangan juga gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama, maka substansi dari agama itu sebagiannya adalah doa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ibadah, maka doa itu adalah pangkal dari ibadah. Dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, gitu kan. Doa itu adalah puncak atau buah dari kita beribadah. Nah, seorang pakar psikologi agama, William James, itu mengatakan ya salah satu hal yang menjadi ciri dari agama itu adalah doa. Nah, kita berdoa itu maknanya ada 3. Yang pertama, dengan kita berdoa itu kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan dengan segala sifat yang kita nisbatkan kepada dirinya untuk kita memohon atau meminta sesuatu kepadanya. Yang kedua, berdoa itu adalah bagian dari satu pengakuan akan ketidakmampuan kita. Pengakuan bahwa tidak semua hal itu bisa kita laksanakan sendiri. Dan tidak semua hal itu juga bisa terjadi sesuai dengan kehendak manusia. Karena itu kita berdoa, memohon kepada Allah sesuai dengan yang kita minta. Nah, kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk bagaimana agar doa kita dikabulkan. Jadi ada proses juga bagaimana kita itu berdoa sehingga doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga doa itu adalah kekuatan bagi orang yang beriman. Kenapa dikatakan kekuatan? Karena tidak semua yang kita laksanakan secara prosedur ilmiah itu atau prosedur profesional itu akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kan, misalnya seseorang ini sudah siap-siap nih berangkat bepergian, semuanya sudah, ya motor sudah dicek. Anda naiknya motor atau mobil? Mobil. Motor juga ya.
Ya, saya juga kadang-kadang naik motor juga. Nah, sudah disiapkan semuanya ini. Ban oke, bahan bakar oke, semuanya oke, ya kan? Bahkan kemudian karena sekarang sedang situasinya nggak menentu, Anda mungkin ngecek dulu cuaca, nah, cek di Google kira-kira cuaca hari ini bagaimana. Kemudian juga ngecek jalan. Nah, dari rumah Anda ke UHAMKA ini kira-kira mana yang biru, mana yang merah, mana yang kuning menurut Google. Nah, Anda sudah siapkan semuanya kan? Sudah semuanya diikhtiarkan, berangkat pakai helm. Kemudian ketika kita berangkat, apa yang dilakukan? Kita harus tetap berdoa kan? Kenapa kita berdoa? Ada yang mengkritik doa itu justru bukan sebagai kekuatan, tapi justru sebagai tanda kelemahan. Itu. Kenapa? Oh ini nggak yakin dengan prosedur ilmiah ini, makanya doa aja gitu kan. Tetapi justru doa itu untuk memberikan kepada kita kekuatan. Karena apa? Anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi di perjalanan. Google bisa memprediksi jalan menuju ke UHAMKA Pasar Rebo ini biru. Tapi Google nggak tahu nanti di perempatan tiba-tiba ada yang nyelonong melanggar lampu merah. Google kan nggak tahu itu kan. Tapi itu terjadi nggak? Bisa saja terjadi kan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Mau menyalahkan Google? Enggak juga kan? Nah, karena itu kita kemudian setelah berangkat, semuanya sudah kita siapkan dengan baik, kita berdoa. Doanya apa? Keluar dari rumah, kita doa, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa begitu? Kalau kita sudah pergi, yang jaga rumah kita itu siapa? Kan sudah nggak ada yang jaga rumah. Ya kan, Anda sudah siapkan semuanya kan, sudah dimatikan semua listrik, kompor juga sudah dipastikan mati gitu. Tapi anything can happen, ya kan? Karena itu kita tawakal kepada Allah. Karena apa? Saya sudah tidak bisa lagi menjaga rumah ketika saya meninggalkan rumah, gitu kan? Sehingga kita bertawakal. Yang kedua, kita kemudian berdoa. Kalau sudah naik kendaraan, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, gitu kan? Ya Allah, Engkau Tuhan yang telah menundukkan kendaraan ini, gitu kan? Dan kemudian kita menyadari semuanya, gitu. Kami ini tidak termasuk orang-orang yang sombong dan sebagainya, dan kepada Allah semuanya kita akan kembali. Karena apa? Banyak cerita di perjalanan itu yang di luar dugaan kita. Saya punya seorang kawan, hari itu harusnya dia ngantor. Nah, kemudian karena sesuatu hal, dia kemudian menawarkan diri mengantar ponakannya ke sekolah. Mengantar ponakannya ke sekolah. Ketika mengantar ponakannya ke sekolah itu, dia izin dulu terlambat masuk kantor. Karena, bukan terlambat masuk kantor. Dia menawarkan diri ngantar ponakan ke sekolah karena jalur sekolah ponakannya itu satu arah dengan jalur dia ke kantor. Tapi kemudian di perjalanan, qadarullah, tiba-tiba ada pohon yang tumbang. Ada pohon yang tumbang, yang dia tertimpa pohon yang tumbang itu, dan dia meninggal dunia seketika di tempat itu. Ya Allah. Ini terjadi. Ini kisah nyata ya, bukan kisah rekayasa, bukan cerita di film ini, bukan cerita di film. Itu. Saya beberapa waktu yang lalu ke Kalimantan Tengah. Saya naik pesawat. Saya sudah nggak kehitung naik pesawat itu berapa kali, sudah nggak kehitung. Nah, sudah ribuan kali saya naik pesawat itu. Tapi pesawat orang semuanya ya, bukan pesawat saya. Kemudian tidak ada pemberitahuan, tidak apa, cuaca cerah, tidak mendung, tidak ada angin. Dan pilot tidak memberikan notifikasi bahwa cuaca memburuk. Jadi santai saja. Saya di pesawat biasanya baca. Nah, tiba-tiba kemudian pesawat itu seperti menabrak awan gitu, brak gitu, yang seperti turun jatuh pesawat itu. Dan itu berlangsung agak lama, sekitar 10 sampai 15 menit, itu lama sekali itu. Masih goncang terus itu. Nah, baru setelah tenang kemudian pilotnya menjelaskan, kami mohon maaf tadi pesawat menabrak awan cumulonimbus, ya kan? Awan kan jenisnya macam-macam kan? Nah, Anda kan taunya hanya awan hitam sama awan putih gitu. Tapi kalau para ahli itu kan bisa
menjelaskan jenis-jenis awan dan kepekatan udaranya, kekuatan anginnya dan sebagainya, itu kan tahu. Nah, nabrak itu brak itu sampai turun gitu. Nah, itu kan di luar prediksi kita. Nah, dalam situasi seperti inilah kemudian doa itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa terjadi di luar prediksi kita, ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan keinginan kita. Karena itu maka doa itu fungsinya adalah memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kita keyakinan bahwa segala sesuatu bisa terjadi, dan kalau sesuatu itu terjadi sesuai kehendak kita atau tidak sesuai kehendak kita, itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu maka kalau tadi doa umuhul ibadah itu, hampir semua ibadah itu kan isinya doa. Makanya as-sholat itu, as-sholat itu kan artinya doa. As-sholat dalam pengertian bahasa itu artinya doa. Kalau dalam pengertian fikih itu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan-gerakan yang sudah tertentu. Dari mulai kita Allahu Akbar, setelah itu kan Allahumma ba'id. Itu kan sudah kita berdoa kan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya kan, jauhkanlah diriku, ya kan, dari berbagai kesalahan sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Nah, itu kan doa kan. Kemudian kita kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim, kemudian kita i'tidal, kita baca isinya doa semua. Ya kan, kita minta ampun kepada Allah, minta diberikan rezeki, minta diberikan kedudukan yang terhormat, itu kan isinya kan doa semua. Nah, orang haji juga begitu kan, isinya kan doa gitu, doa semuanya. Nah, orang puasa juga begitu, orang berpuasa itu juga harus memperbanyak doa. Memperbanyak doa supaya apa? Supaya kita ini hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu kalau Anda baca ayat-ayat tentang puasa, ya, Al-Baqarah 183 sampai 186 atau 187 itu kan di tengah-tengahnya itu ada ayat yang tidak terkait langsung dengan puasa, tetapi ada kaitan secara tidak langsung dengan puasa. Di tengah-tengah ayat puasa itu ada ayat berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Tetapi ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka yang berdoa itu mematuhi apa yang saya perintahkan dan hendaknya dia beriman kepadaku. Karena itu kalau orang itu berdoa itu harus yakin. Doa kok ragu-ragu. Harus yakin dikabulkan jadi. Iya, harus yakin dikabulkan. Kayaknya doa saya nggak dikabulkan deh. Nggak boleh begitu. Ya. Karena itu dalam doa itu ada ar-roja. Ada ar-roja, ada harapan yang sangat tinggi. Itu. Karena itu kita harus yakin. Tetapi syaratnya orang yang berdoa itu memang harus mempersonifikasikan dirinya dengan apa yang akan dia minta. Itu. Kemudian apa? Fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Semoga kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itu maka puasa dan doa orang yang berpuasa itu termasuk doa yang makbul. Jadi di antara doa yang makbul itu adalah doa orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian ada kekuatan doa dari orang yang berpuasa. Gitu. Masya Allah. Berarti ini kita saat-saatnya yang makbul nih Prof ya untuk berdoa ya. Nah, ini menarik sekali nih Prof. Kita akan lanjutkan kembali Prof, tapi kita jeda sejenak ya Prof ya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan, dan kita lanjutkan kembali ya Prof ya pembahasan mengenai the power of pray. Ini kekuatan dari doa. Wow, ini seru banget bahasannya. Tapi sebelumnya biar semangatnya makin semangat ya Prof ya, kita dengarkan pantun dulu nih dari teman-teman yang ada di UHAMKA ini. Boleh siapa yang mau kasih pantun? Nah, silakan. Siapa namanya?
namanya Hakim. Hakim, oke, Mas Hakim. Boleh pantunnya seperti apa? Jangan lupa bilang cakep ya. Iya, seperti orangnya. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Cakep, Terbakar semua, tidak tersisa. cakep, Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat puasa. cakep. Terima kasih Mas Hakim, luar biasa pantunnya. Dan kita lanjut kembali. Ini Prof. pantunnya nasionalis ini. Nasionalis ya, sebangsa dan senegara ya Iya, Prof betul, ya. iya, Masya iya, Allah oke. ya. Nah Prof, boleh dilanjutkan lagi Prof, tadi Iya. kita kalau berdoa itu harus yakin diterima gitu, dan bagaimana sih biar ketika kita berdoa itu Allah juga bisa mudah mengabulkan doa kita. Dan ada yang bilang juga ini kan doa ini kan senjatanya orang mukmin ya Prof Betul, ya. ya. Dan apakah benar doa ini bisa merubah takdir Prof? Ya baik, ini pertanyaan tingkat tinggi nih. Yang pertama begini, berdoa itu harus kita laksanakan bersama dengan ikhtiar. Itu ya. Orang sering Ya. bilang ada perjuangan dan doa, gitu kan? Ya, tetapi menurut saya itu tidak harus terpisah. Jadi seakan-akan ada yang berpendapat perjuangan baru doa, nggak begitu. Pertama, kalau dalam pandangan saya, doa itu bagian dari perjuangan. Bagian dari ikhtiar. Bagian dari sebenarnya. ikhtiar. Iya. Ikhtiar itu kan ada dua kalau dalam pandangan saya. Pertama, ikhtiar sesuai dengan prosedur ilmiah atau prosedur rasional dan profesional. Itu ikhtiar yang pertama. Gitu. Tadi saya contohkan naik kendaraan dan seterusnya itu kan. Nah, tapi yang kedua ada ikhtiar yang bersifat spiritual. Nah, doa itu bagian dari ikhtiar yang bersifat spiritual. Fungsinya apa? Memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan agar kita ini diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan sesuatu yang kita laksanakan gitu kan. Mohon maaf, ini doa ini juga berlaku tidak hanya untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah saja kan. Orang bekerja, kalau kita berdoa itu supaya apa? Supaya kita diberikan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu tidak harus banyak jumlahnya. Gitu. Dan rezeki itu tidak selalu berupa uang, gitu kan. Iya. Nah, kalau puasa begini rezekinya bisa buka bersama. Buka bersama, benar. Kan, itu. Makanan Kalau dulu, takjil. iya kalau dulu waktu saya masih mahasiswa itu ada PPT itu para pencari takjil. Gitu. Gitu. Betul. Iya kan? Hemat Iya. uang jajan, Pindah-pindah Prof. kan dari masjid ke masjid gitu kan. Nah itu kan nggak berupa uang kan? Apa? Tapi kan orang senang memberikan makanan itu. Itu kan apa? Ya kita yakin bahwa kalau kita mau berusaha itu bagian dari kita mendapatkan rezeki gitu. Kalau bagi bapak ibu-ibu yang sekarang ini kerja di kantor mungkin PPT-nya itu apa? Para penunggu THR. Gitu. Para penunggu THR. Nah, jadi doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi ada ikhtiar yang bersifat rasional, ya, ikhtiar yang bersifat profesional, ilmiah, tapi juga ada ikhtiar yang bersifat spiritual. Dan doa inilah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tadi Vini menyebutkan itu. Karena itu maka orang yang berdoa itu tidak pongah, ya, tidak sombong bahwa segala sesuatu bakal terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Karena apa? Ada hal-hal yang mungkin lepas dan tidak sesuai dengan perencanaan manusia. Ada yang mengkritik juga doa itu bagian dari kepasrahan. Enggak juga gitu. Doa itu adalah bagian dari bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar gitu. Makanya kalau kita sudah berusaha, segala sesuatu sudah kita laksanakan, ada saat di mana kita ini bertawakal, ya kan? Di antara ciri orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun gitu. Kepada Tuhannya dia bertawakal. Sehingga segala sesuatu laksanakan properly, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi setelah kita laksanakan semuanya, ada saat di mana kita ini memang sudah tidak bisa lagi melakukan intervensi atas apa yang bakal terjadi. Nah, oleh karena itu maka doa itu memberikan kita optimisme bahwa ada hal yang mungkin secara profesional itu tidak mungkin terjadi, tetapi dalam faktanya itu masih mungkin terjadi. Gitu. Sehingga doa itu adalah kekuatan. Karena apa? Orang yang berdoa itu adalah orang yang bukan karena dia putus asa dia berdoa. Justru dengan dia berdoa itu dia justru punya harapan. Dia punya harapan. Mohon maaf ya, misalnya kalau anak laki-laki ini suka nonton sepak bola. Ya, pemain bola itu kan juga sebelum bertanding
Kan doa dulu mereka kan, doa dulu, yang dibaca apa saya enggak tahu itu. Yang dibaca apa saya enggak tahu. Mereka berdoa. Ya, tapi doa itu harus yang sesuai. Mungkin dia berdoa supaya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, supaya selamat gitu kan. Bisa saja dia bertanding di tackling orang yang karena itu dia cedera kan nggak tahu juga kan gitu. Jadi dia berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi memang ya doa itu harus yang ada relevansinya gitu. Saya ada anekdot ini, Vini. Satu saat kan waktu itu saya masih ketua pemuda Muhammadiyah kan, final nih sepak bola pemuda Muhammadiyah lawan pemuda Pancasila kalau nggak salah. Baru main berapa lama kita sudah kalah 1-0. Tapi menguasai pertandingan, penguasaan bolanya itu di atas 80%, tapi nggak bisa nyetak gol. Nah, waktu istirahat itu jeda babak pertama, babak kedua itu saya kumpulkan semua. Anda yakin Anda bisa, Anda yakin Anda bakal menang. Kuncinya apa? Jaga kekompakan tim seterusnya. Al-Fatihah gitu. Ternyata ada yang kritik saya, Mas, kalau Al-Fatihah nanti malah bukannya kita kebobolan gitu. Ternyata nggak ada hubungannya Al-Fatihah dengan sepak bola. Sampai selesai ya nggak menang juga gitu. Karena itu doa itu tidak harus kemudian berbahasa Arab ya, bisa bahasa Indonesia, dan bisa doa-doa yang kita panjatkan dengan ya apa yang menjadi bagian dari keinginan kita gitu. Sehingga karena itu maka yang penting kita punya niat untuk mencapai sesuatu dengan lebih baik. Karena itu memang ada doa-doa yang masyru' ya, yang disyariatkan, dan itu harus benar. Jangan sampai misalnya Anda makan, selesai makan apa doanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya, bukan kan? Nah, karena ibadah, jadi doa juga ada tuntunannya, itu ada tuntunannya. Jangan habis makan doanya doa mau tidur, nah, lain dong gitu misalnya. Jadi, tapi intinya apa? Kita harus punya keyakinan bahwa segala sesuatu masih mungkin terjadi, walaupun nampaknya sangat sulit. Karena itu bagi orang yang beriman, dia boleh mengatakan sesuatu sulit, tapi tidak boleh mengatakan sesuatu tidak mungkin. Gitu. Karena apa? Kalau kita meyakini Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, kita mohon kepadanya, maka sesuatu mungkin saja terjadi menurut kehendak Allah, yang sesuatu itu tidak pernah kita bayangkan bakal terjadi. Orang kemudian mengatakan ini benar-benar mukjizat, gitu kan? Anda sering melihat itu kan? Kan banyak ya, mohon maaf, berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya ya, ini ceritanya kok selalu yang tabrakan ya, jangan yang tabrakan, yang seneng-seneng aja lah. Yang seneng-seneng aja deh, seneng-seneng. Misalnya begini nih, ini pengalaman saya pribadi nih. Gimana, Prof? Jadi saya waktu itu kan setelah lulus dari IAIN itu kan saya daftar pembibitan dosen. Nah, setelah daftar itu saya nggak kampus-kampus lagi karena sudah lulus. Saya ya day to day, hari-hari saya di kantor IMM cabang. Saya nggak ke kampus. Nah, tapi saya tuh ada feeling gitu. Saya tuh ada feeling kok seperti saya pengen ke kampus gitu. Nah, ini feeling saja. Saya ingat itu hari Sabtu. Saya ingat itu hari Sabtu. Nah, kemudian saya di situ melihat tulisan yang daftar pembibitan dosen, tes bahasa Arab hari Jumat. Nah, kemudian tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik itu hari Sabtu. Saya sudah terlambat karena harusnya tes bahasa Inggris itu hari Sabtu jam 8. Saya datang di kampus jam 9. Jadi sudah terlambat itu. Tapi saya nggak menyerah gitu. Saya nggak menyerah. Saya tanya kepada pegawai, ini saya daftar pembibitan, saya terlambat tes bahasa Arab, saya juga menurut tes hari ini terlambat itu. Karena waktu itu belum ada WA, belum ada apa kan, masih lama, Anda belum lahir tahun itu. Nah, kemudian saya diberi informasi, udah turun aja ke bawah, ke kampus 1, karena sekarang mungkin masih berlangsung tes. Gitu. Ternyata saya ke kampus 1, waktu itu kan IAIN Semarang itu ada yang kampus di Salatiga, di Kudus, di Pekalongan. Ada yang di Semarang juga, saya kampus yang di Semarang. Nah, kemudian menurut jam saya terlambat, karena saya datang jam 9 di kampus, harusnya tes mulai jam 8. Nah, ternyata ada peserta yang dari Pekalongan dan yang dari Salatiga itu belum datang. Nah, sehingga ditunggu. Nah, kan, sehingga ditunggu. Nah,
Karena yang dari Pekalongan dan Salatiga itu ditunggu, harusnya yang dari Semarang harusnya boleh nyusul dong gitu kan. Akhirnya setelah negosiasi gitu saya boleh ikut tes. Alhamdulillah. Saya boleh ikut tes. Ternyata apa? Lulus juga. Gitu. Lulus, Masya Allah. Lulus juga. Padahal tesnya ini agak mengerikan ini tesnya itu. Mengerikannya itu bukan susahnya, tapi jadi begitu sudah tes, kan tes potensi akademik itu kan bandnya tidak boleh ada yang di bawah rata-rata. Nah begitu sudah tes verbal, pengetahuan verbal nilainya sudah di bawah rata-rata, dia sudah langsung suruh keluar. Begitu tes kuantitatif di bawah rata-rata, suruh keluar. Jadi lama-lama tesnya itu makin sedikit pesertanya itu. Jadi kita tuh harap-harap cemas menunggu nama kita dipanggil apa enggak gitu. Ternyata saya sampai terakhir tidak termasuk yang dipanggil gitu. Nah ini nyambung seperti yang ditanyakan oleh Vini tadi itu kan. Apakah doa bisa merubah takdir? Saya tidak tahu. Saya ditakdirkan lulus apa tidak kan saya nggak tahu. Saya daftar saja ikhtiar. Menurut teori saya sudah terlambat, iya kan? Nah, tetapi siapa yang mengatur dalam tanda petik peserta dari Pekalongan dan Salatiga itu terlambat? Iya. Ya kan? Kan kita nggak tahu. Dan itu terjadi. Nah, disitulah sebenarnya takdir itu terjadi setelah sesuatu terlaksana. Kalau belum kita nggak tahu takdir kita apa. Iya. Bahwa kita ada kodok kodar ya kan? Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kita itu ada itu ya, tapi kan kita tidak tahu kita ditakdirkan seperti apa. Takdir itu terjadi setelah sesuatu kita lihat itu benar-benar terjadi. Karena itu saya sedang menjemput takdir saya tadi itu. Ternyata saya lulus, ya, terus diterima pembibitan dosen. Sekarang pembibitan dosen, ya itu kan memang saya terus jadi dosen. Ini cerita doa yang agak pribadi ya, mohon maaf. Saya waktu kuliah itu kan nggak mau jadi PNS, nggak mau jadi guru juga. Padahal itu cita-cita orang tua saya itu. Saya pengen disekolahkan di PGA pendidikan guru agama, saya nggak mau karena nggak mau jadi guru. Waktu itu? Belum punya cita-cita. Saya maunya jadi ilmuwan aja waktu itu, pengen jadi ilmuwan aja. Nah terus saya nggak mau di PGA, saya masuk di MAN, nah, kompromilah dengan orang tua. Selesai MAN. Saya kan jurusannya IPA, jadi saya nggak mau daftar ke IAIN, saya nggak mau. Ya pengennya yang umum lah, IPA itu kan ya pengen yang keren-keren, nanti pengen jadi ilmuwan itu. Gitu. Tapi ternyata saya diterima masuk di IAIN tanpa tes, ya dulu namanya PMDK. Nah awalnya mau nggak saya ambil karena saya nggak berminat ke IAIN, nggak berminat saya itu. Nah tiba-tiba ketika saya ke sekolah mau ngambil ijazah, dipanggil sama kepala sekolah saya itu. Mukti sini-sini gitu. Saya dengar kamu nggak mau ngambil PMDK ke IAIN gitu. Saya sambil malu-malu takut-takut gitu. Ya, iya Pak gitu kan, saya jawab iya aja. Mukti kalau kamu nggak mau ngambil kuliah ke IAIN, kamu nggak saya akui sebagai murid saya sepanjang hidup saya. Gitu. Waduh saya serem banget ya, serem banget ya. Sudah akhirnya sudah saya ambil. Kemudian ya sudah karena tanpa tes ya mesti diterima kan. Gitu. Tes diterima. Nah, dan itu saya mendaftar di hari terakhir, di jam terakhir karena penutupan jam 1, jam 12 saya baru daftar. Nah poinnya apa? Kaitannya dengan doa, poinnya apa? Rupanya diam-diam itu bapak saya itu selalu berdoa supaya saya itu kuliah di IAIN. Gitu. Nah itu. Padahal saya nggak mau ke IAIN. Nah, tetapi ternyata doa bapak saya dikabulkan. Akhirnya saya kuliah di IAIN. Menjelang lulus saya kuliahnya tarbiyah, ya pengen jadi guru. Saya kebetulan waktu itu ya di kampung saya itu saya satu-satunya orang di kampung yang kuliah. Jadi sudah hebat lah itu kan orang kampung bisa kuliah gitu. Nah bapak saya, ibu saya pengen saya jadi guru. Saya nggak mau jadi guru, diskusi sepanjang malam. Saya pengen jadi wartawan. Akhirnya dikabulkan ya. Akhirnya kemudian saya juga nggak mau jadi PNS karena saya tahu lah nggak enak lah jadi PNS itu. Saya nggak mau. Diskusi sepanjang malam dengan bapak dan ibu itu. Ternyata kemudian tadi saya daftar pembibitan dosen itu seharusnya menurut teori kan terlambat, ya kan? Tapi ternyata masih ada kesempatan itu saya ikut tes dan saya lulus. Doa orang tua saya dikabulkan karena saya jadi dosen kan ya nggak jauh-jauh dari guru lah ya. Ya beda-bedanya tipis saja beti lah gitu kan. Dosen itu bukunya 1 dus, gajinya 1 sen. Keren aja di depan kelas ya.
tapi kan guru juga gitu. Iya. Kemudian karena jadi dosen, pembibitan dosen, saya otomatis jadi pegawai negeri. Iya. Yang saya awalnya enggak mau, tapi orang tua saya itu berdoa supaya saya menjadi pegawai negeri. Nah, apa maknanya ini dengan the power of prayer tadi, Vini? Ternyata doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu yang membuat jalan hidup saya itu jadi seperti sekarang ini. Karena itu kita percaya pada the power of pray, kekuatan dari doa. Dan terutama adalah doa orang tua kita, doa dari orang-orang yang salah satunya juga orang yang sedang berpuasa. Masya Kira-kira Allah. begitu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali Prof Mukti, ini ceritanya benar-benar menginspirasi ya. Dan tampak juga nih teman-teman di sini pasti juga ingin bertanya ya terkait pengalaman pribadinya. Tapi sabar dulu ya, karena kita akan kembali membahasnya di segmen selanjutnya ya Prof ya. Dan pemirsa TVmu jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan. Dan kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu the power of pray. Kita lanjutkan kembali ya Prof ya. Nah Prof, ini dari wajah-wajahnya nih teman-teman di UHAMKA ini nih tampak ingin bertanya nih Prof. Ya, boleh ya. kita dengarkan pertanyaannya ya Prof ya? Boleh. Silakan teman-teman yang mau tanya. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Afriani Humairah. Izin bertanya Prof, mengenai doa tadi. Bagaimana ya Prof jika ada seseorang itu yang memang dilanda masalah gitu, tetapi dia merasa malu untuk berdoa kepada Allah gitu. Sedangkan kita tahu kan kalau misalkan berdoa itu akan dikabulkan gitu jika kita percaya, tapi dia merasa malu karena memang sudah merasa sangat-sangat jauh dengan Allah gitu. Jadi menurut Prof bagaimana? Ya baik, ini sangat bagus sekali Bagus pertanyaannya. sekali, ya. Sangat Terima bagus kasih. ditambah sekali lagi. Sangat bagus sekali. Iya. Super double. Jadi yang pertama begini, kita jangan pernah merasa malu di hadapan Allah. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Allah itu akan mendengar doa hamba-hambanya. Itu yang pertama. Sehingga karena itu kita memang seperti ayat yang kita bacakan di depan tadi itu, kita hendaknya berdoa kepada Allah. Bahkan Allah itu jangan kita anggap jauh. Ya, karena itu di dalam ayat tadi disebutkan fa inni qarib ya, Allah itu dekat. Sehingga karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu bahkan lebih dekat dari urat lehernya ya, min hablil warid, lebih dekat dari urat saraf lehernya itu. Saking dekatnya Allah dengan kita. Justru kalau kita itu berdoa, kita itu kan harus dengan khusyuk, tadorru dan khufyah ya kan. Khusyuk, tadorru, khufyah itu artinya apa ya, doa kita harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita memang harus merasa diri kita ini orang yang memang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, mungkin juga penuh dengan dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah kemudian kita juga sangat berharap kepada Allah, karena jangan-jangan doa kita ini tidak dikabulkan kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Sehingga karena itu maka justru kita itu ketika sedang berdoa harus merendahkan diri kita itu dalam posisi yang serendah-rendahnya di hadapan Allah ya, di hadapan Allah. Dan Allah itu akan mengabulkan doa-doa hamba yang meminta dengan tulus. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku dan aku akan mengabulkan doa-doa kamu itu. Nah, karena itu jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa ragu untuk kita meminta kepada Allah diberikan yang terbaik sesuai yang kita inginkan. Tetapi memang harus ada konsekuensinya. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, ciri orang bertakwa kan begitu kan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosanya, dosa-dosa kita selain Allah, gitu kan. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan, yang dia sudah mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kalau kita itu berdoa, kita itu kan juga bertaubat ya. Taubat itu kan sering disebut dengan taubatan nasuha ya, taubat yang kita sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kalau sudah kita memohon kepada Allah, merasa diri kita ini banyak salah, banyak dosa, maka
jangan ulangi lagi, sama dengan ayat yang tadi sudah saya bacakan itu. Setelah orang itu bertobat, maka harus berbuat baik. Wa man taba wa aslaha. Kalau orang itu sudah bertobat, maka harus senantiasa berbuat yang soleh, memperbaiki diri secara terus-menerus. Tapi manusia itu kan makhluk khata' wan nisyan, ya. Manusia itu kan pusatnya salah dan lupa. Jadi sudah berusaha tidak berbuat dosa, dosa lagi. Makanya kita harus memperbanyak berdoa. Itu memperbanyak berdoa supaya apa? Dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita ini ya dari subuh sampai sekarang itu kita mungkin nggak sadar berbuat dosa, ketemu orang kita kemudian bilang ini orang kok hitam banget ini habis nyebur oli di mana ya gitu kan. Mungkin kita tuh merasa itu refleks ya. Tapi kan sebenarnya kan itu kan kita kan berdosa karena apa? Dia nggak tahu kita bilangin begitu. Tapi kan kita sudah menjelekkan orang gitu kan, misalnya begitu. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita harus memperbanyak berdoa. Tetapi memang doa itu harus disertai dengan bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan itu. Nah, sehingga sebagian dari doa itu isinya adalah cita-cita. Itu harapan ya. Ya, karena apa? Ada doa yang jauh kan, misalnya apa? Kita ingin masuk surga. Nah, itu kan nunggu kita mati dulu. Ya kan? Tapi siapa di antara Anda yang tidak bercita-cita masuk surga kan? Karena itu ada doa yang dikabulkannya itu dekat, ada yang dikabulkannya jauh. Atau ada yang kita minta sesuatu, tapi yang diberi bukan yang kita minta. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Tetapi sesuatu yang diberikan oleh Allah itu belum tentu sesuatu yang jelek. Walaupun awalnya kita tidak bisa menerima itu. Nah, gitu. Karena itu di dalam Quran dijelaskan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu ingin mendambakan sesuatu, tapi sesuatu itu justru baik bagi kamu gitu. Gitu kan. Tapi ada juga asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu sangat tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang sangat kamu tidak suka itu justru itu sesuatu yang terbaik bagi kamu. Karena itu maka doa itu tidak matematis. Meminta A diberikan A, meminta B diberikan B. Tidak selalu. Mungkin meminta A diberikan A aksen. Meminta B diberikan C, mungkin saja. Ya, itu kan tidak sesuai yang Anda harapkan, tapi mungkin itu yang terbaik gitu. Karena itu maka dalam kita ini berdoa, setelah kita berdoa, kemudian kita harus senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan menggerutu. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu ya memang pembiayaannya kan dari orang tuanya. Kemudian dia berdoa ketika bapaknya sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ternyata bapaknya malah meninggal dunia. Sang mahasiswa ini kemudian putus asa. Apalah gunanya saya doa, ternyata saya minta bapak saya sehat malah mati gitu. Akhirnya dia nggak sholat, nggak mau ini gitu. Nah, padahal takdir Allah itu adalah yang terbaik kan. Akhirnya kemudian kepada mahasiswa itu saya sampaikan, ini adalah kesempatan Anda justru untuk Anda itu dengan tidak adanya ayah tercinta ini bisa menjadi orang yang mandiri. Anda bisa punya kesempatan untuk belajar lebih sungguh-sungguh, sehingga jangan Anda menyalahkan Allah atas kematian orang tua ayah Anda itu, karena semua kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu kan memang ini harus kita katakan, jadi supaya kita ini saling menyemangati, kemudian kita doakan. Banyak loh dalam dunia kesehatan itu. Dulu kan kalau orang di rumah sakit itu kan nggak boleh dijenguk, ya kan? Ya memang ada penyakit tertentu yang kita nggak boleh menjenguk karena mungkin menular dan sebagainya. Tetapi dalam dunia medis sekarang itu kan sudah mulai disadari arti pentingnya dukungan orang-orang terdekat dalam proses kesembuhan seorang pasien, sehingga pada saat tertentu orang-orang yang punya kedekatan yang sangat diharapkan itu bisa memberikan dia kekuatan, kan? Bisa memberikan dia itu semangat untuk bisa sembuh. Kemudian yang berikutnya apa? Doa itu bisa memberikan orang kekuatan. Saya pernah punya kawan itu, anaknya itu operasi di Australia waktu saya sedang kuliah di Australia itu. Ada operasi di saraf karena sang anaknya ini nggak kuat menyangga kepalanya. Karena saraf-saraf di lehernya ini sangat lemah.
Menurut teori itu operasinya itu 8 jam, normalnya 8 jam. Tapi sebelum operasi berlangsung, kita adakan doa bersama. Kita adakan doa bersama di kampus, kebetulan saya mimpin doa gitu. Ya mintanya supaya diberikan yang terbaik, diberikan kemudahan bagi dokter. Mungkin dokternya sendiri juga nggak percaya doa, karena mungkin dokternya bukan orang yang beragama, mungkin dokternya itu atau agamanya beda gitu. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah karena apa? Sehat, sembuh, itu kan Allah yang mengaturkan. Tapi manusia harus berikhtiar. Dah operasi, ternyata operasi selesai 4 jam. Masya Allah. Dan sekarang anaknya sudah normal. Dokternya cuma bilang, it's miracle. Oh, ini mukjizat ini. Tapi yang membuat dia semuanya jadi lancar, proses jadi berjalan, itu kan sesuatu yang di luar teori medis kan. Tetapi itu kan terjadi. Nah, Anda mungkin mengalami itu kan, satu saat sesuatu nampaknya kok sulit. Tapi ternyata itu bisa kita laksanakan dengan mudah. Karena apa? Ada campur tangan Allah terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Karena itu menurut saya doa itu bagian dari ikhtiar, gitu. Bukan terpisah dari ikhtiar. Hanya ikhtiar tadi kan ada 2 tadi itu. Kalau Anda mau mengerjakan soal, ya harus ada ikhtiar ilmiahnya kan, mempelajari sesuatu sebaik-baiknya. Tapi at the end ketika supaya tidak nervous, supaya tidak apa kan, kita menguatkan diri kita dengan berdoa. Ya minta doanya apa? Ya mudahkanlah urusan. Nabi Musa itu kan dalam beberapa riwayat kita baca itu kan seorang yang pemberani kan, ya kan, Fir'aun yang seperti itu aja dilawan gitu. Tetapi ada saat ketika Nabi Musa itu nggak pede. Nabi Musa itu pemberani ya, tetapi tidak lancar kalau berbicara. Beliau bukan seorang yang pandai berdiplomasi, sehingga ketika diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun itu, ya kan, Nabi Musa kan berdoa. Yang saya kira doa ini juga Anda baca pada saat-saat tertentu. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Di ayatnya ditambahi waj'alli waziran min ahli Haruna akhi itu. Tapi yang Anda baca ketika belajar kan itu. Karena apa? Nabi Musa ini kan orang yang enggak yang bisa ini bras-bras pokoknya pukul dulu urusan belakangan, kira-kira begitu. Tapi ketika kemudian ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun, beliau berdoa, ya Allah lapangkan dadaku. Maksudnya apa? Supaya saya tidak menjadi orang yang beras-beras itu. Ya kan? Kemudian wayassirli amri, mudahkanlah urusanku. Karena kalau Fir'aun itu kan raja, pemimpin yang nggak ada yang bisa melawan gitu. Gitu. Tapi kemudian apa? Wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya, halalkan, hilangkan belenggu dari lisanku, supaya yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Jadi sekelas Nabi Musa juga berdoa ketika diutus oleh Allah untuk meyakinkan Fir'aun. Nabi Muhammad juga begitu kan, banyak berdoa. Karena itu maka kita hendaknya dalam situasi yang bagaimanapun kita senantiasa berdoa memohon yang terbaik kepada Allah. Kemudian kita hendaknya doa yang umum-umum, ya, jangan terlalu matematis doanya. Ya, misalnya apa? Ya Allah beri hamba uang. Nah, itu kan emang Allah punya uang begitu. Enggak, ya kan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita minta pekerjaan, misalnya ya Allah berikan aku pekerjaan yang terbaik. Ya, boleh saja minta ya Allah aku pengen jadi guru, boleh juga. Ya Allah aku pengen jadi dosen, boleh juga. Tapi ketika tidak jadi, jangan kemudian merasa ini Allah nggak baikan deh, gitu. Jangan begitu. Karena mungkin ada takdir lain yang Allah sudah tentukan untuk kita yang kita tidak tahu. Nah, contohnya tadi pengalaman pribadi saya itu. Saya nggak mau jadi PNS, jadi PNS juga. Gitu. Saya nggak mau jadi guru, jadi dosen juga. Gitu kan. Tapi karena apa? Ada doa orang tua. Karena itu, bagi saudara-saudara sekalian yang masih muda ini, jangan lupa untuk berbakti pada orang tua dan minta didoakan yang terbaik dari orang tua kita. Orang-orang tua juga begitu, harus mendoakan anaknya, putra-putrinya, dan jangan pernah mendoakan yang jelek untuk putra-putrinya. Doakan yang terbaik, betapapun mungkin anak-anak kita itu kadang-kadang mungkin menyakiti kita. Namanya anak-anak ya wajar lah gitu kan. Tetapi jangan sampai karena itu kemudian orang-orang tua ini tidak mendoakan yang terbaik untuk putra-putri kita.
Baik. Saya kira begitulah kira-kira the power of pray. Tadi, gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Mukti. Sama-sama. Benar-benar mencerahkan dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan banyak berdoa, minta doa orang tua dan juga doa untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya dan juga terima kasih pemirsa TVmu sudah menyaksikan acara Kolak edisi Ramadan, yaitu Kolak edisi Ramadan Tadarus Ramadan. Dan sebelumnya saya mau baca pantun dulu ya Prof ya. Izin baca pantun dulu ya. Burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah sawah. Mohon pamit undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, saya Vini Auliani bersama juga dengan Prof. Abdul Mukti dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.